Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiani. Saya akan menjelaskan mengenai materi kredit pajak luar negeri. Pertama, saya akan membahas mengenai penghindaran pajak berganda internasional secara unilateral. Unilateral dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya satu pihak atau sepihak. Dalam hal ini artinya perjanjian yang hanya melibatkan satu negara saja. Prinsip worldwide income. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan baik atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Konsekuensi prinsip worldwide income, yaitu akan menimbulkan dampak pajak berganda internasional apabila wajib pajak dalam negeri Indonesia menerima penghasilan dari luar negeri, maka penghasilan tersebut akan dikenakan pajak juga di Indonesia, sedangkan penghasilan tersebut telah dikenakan pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Metode penghindaran pajak berganda. Pertama, metode pembebasan atau pengecualian. Metode pembebasan atau pengecualian yaitu pembebasan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Jadi, penghasilan yang diterima di negara sumber akan dikecualikan dari pengenaan pajak. Metode pembebasan ini dapat diberikan secara penuh atau full exception atau progresif atau biasa dikenal exception with progression. Metode pembebasan atau pengecualian terdiri dari pertama, pembebasan subjek atau subject exception. Subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Kemudian yang kedua, pembebasan objek. Pembebasan objek atau object exception. Nah, objek yang dimaksud ini merupakan sumber pendapatan yang dikenakan oleh pajak. Dan yang ketiga ada pembebasan pajak atau biasa dikenal dengan istilah tax exception. Metode kedua yaitu metode kredit pajak. Metode kredit pajak yaitu memberikan kredit pajak terhadap pajak yang telah dibayar atas penghasilan yang diterima di negara sumber. Metode kredit pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu kredit pajak penuh dan juga kredit pajak biasa. Dan juga ada metode kredit fiktif. Nah, kalau metode kredit penuh itu akan mengurangkan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak dalam negeri yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut. Kemudian metode kredit pajak biasa atau biasa dikenal ordinary credit atau normal credit method. Metode kredit pajak biasa ini memberikan keringanan pajak berganda internasional berupa pengurangan pajak luar negeri atas pajak domestik yang dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah yang terendah antara pajak domestik yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dan pajak yang sebenarnya dibayar di luar negeri. Kemudian yang ketiga ada metode kredit fiktif atau matching atau sparing credit method. Metode ini memberikan pembebasan pajak untuk mendorong investor ke dalam negeri, namun untuk menghindari pemajakan di negara investor, maka dibuatlah kredit fiktif ini, sehingga pemajakannya bebas untuk di negara lainnya dan di negara domisili. Metode ini tidak digunakan di Indonesia. Fasilitas yang diberikan tetap dari pembayaran pajak yang real atau aktual. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kredit pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24, batas maksimum kredit pajak adalah nilai yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut. Yang pertama ada jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan. Dan yang ketiga penghasilan luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh terutang atas seluruh penghasilan. Dalam hal ini tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Contoh soal, PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut.
penghasilan luar negeri sebesar 500 juta dengan tarif 40% dari penghasilan usaha, dan penghasilan usaha di Indonesia ada 750 juta. Nah, besarnya penghasilan kena pajak adalah jumlah dari penghasilan luar negeri dan juga penghasilan usaha di Indonesia, yaitu totalnya 1 miliar 250 juta rupiah, yaitu dari penjumlahan 500 juta dan juga 750 juta. Pajak penghasilan pasal 24. Perhitungan kredit pajak yang dibolehkan pasal 24 yang pertama, PPh dibayar di luar negeri, yaitu 40% dikali 500 juta sama dengan 200 juta. Kemudian yang kedua, PPh terutang sesuai tarif pasal 17, yaitu 40% dikali 500 juta sama 28% dikali 1.250.000 sama dengan 350 juta. Yang ketiga, PPh berdasarkan perbandingan, yaitu 500 juta dibagi 1.250 juta rupiah dikali 350 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Besarnya kredit pajak pasal 24 adalah 140 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi dengan mata uang asing. Yang pertama yaitu kurs mata uang asing. Secara sederhana, kurs mata uang asing atau biasa disebut kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Artinya, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs adalah nilai suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain. Untuk kepentingan pemajakan, maka dikenal beberapa jenis kurs konversi. Di antaranya, yang pertama ada kurs Bank Indonesia, kurs Menteri Keuangan, dan juga kurs realisasi. Kurs Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengeluarkan nilai kurs konversi. Kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ada dua, yaitu kurs jual dan juga kurs beli. Dalam praktik dikenal istilah kurs tengah. Kurs tengah adalah nilai rata-rata kurs jual dan kurs beli yang dihitung kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua. Contohnya, kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut. Nah, kurs belinya itu Rp8.988 untuk dolar AS atau USD. Kemudian kurs jual sebesar Rp9.078 untuk dolar AS 1.00. Maka kurs tengah Bank Indonesia adalah total dari kurs jual dan kurs beli kemudian dibagi dua, maka akan menghasilkan Rp9.033. Kemudian yang kedua ada kurs Menteri Keuangan. Nah, kurs Menteri Keuangan ini di mana Menteri Keuangan sebagai otoritas di bidang keuangan termasuk pajak mengeluarkan kurs Menteri Keuangan. Nilai kurs ini sebagai dasar pelunasan biaya masuk, PPN barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang terdiri atas PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Dan yang ketiga ada kurs realisasi. Kurs realisasi adalah kurs yang sebenarnya terjadi saat merupiahkan atau membeli mata uang asing. Nilai kurs konversi ini ditentukan dari kesepakatan para pihak yang bertransaksi ataupun nilai kurs konversi ketika menukarkan mata uang asing di tempat-tempat penukaran uang atau money changer.